Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbono Arif dari Forum News Network. Gimana puasanya? Makin mantap ya. Ini baru hari pertama, masih panjang perjalanannya. Tetap semangat ya. Penanganan hukum kasus pagar laut di Tangerang itu makin penuh kejanggalan. Makin jelas terlihat bahwa Kepala Desa Kohot, Arsin bin Arsip itu dikorbankan atau setidaknya ya dia diminta pasang badan demi melindungi pelaku. Sesungguhnya yang bisa dipastikan ini adalah orang kuat ini, korporasi besar gitu ya, yang berduitnya banyak. Acara Arsin Yunihar menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tranggono itu ngaco ya, karena sampai saat ini ya kata dia belum ada kesepakatan yang seperti dikatakan oleh Menteri Kelautan bahwa Arsin itu bersama satu orang lagi tersangka siap untuk membayar ganti rugi atau membayar denda sebesar 48 miliar. Ya, karena sampai saat ini kata Yunihar itu ini kliennya itu masih berada di tahanan. Jadi kapan membuat perjanjian itu bersama dengan Kementerian Kelautan tanpa kehadiran dari pengacaranya. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni mengaku juga terheran-heran terhadap apa yang disampaikan oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono. Kata dia menyatakan sanggup membayar denda sebesar 48 miliar itu seberapa kaya sih Arsin itu ya. Gile banget gitu kata Sahroni ya. Ya, walaupun ini Arsin ini diketahui mengoleksi mobil-mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon, gitu ya. Kalau kemudian dia bisa membangun pagar sepanjang 30 km, pagar laut loh ya, 30,16 km, dan kemudian setelah dia pagar itu dibongkar dan dia dengan enteng saja membayar 48 miliar langsung sanggup, itu nggak masuk akal, itu hal yang mustahil lah gitu ya. Karena itu Sahroni mendesak agar polisi jangan hanya mengusut sampai tingkat desa, tapi juga harus diusut sampai para dewa-dewanya. Bahasanya ini menarik ya. Sebelumnya kan dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Arsin itu bersama dengan satu orang tersangka lainnya itu sanggup membayar denda sebesar 48 miliar. KKP telah menindaklanjuti pelanggaran pagar laut di Tangerang dengan melakukan penghentian kegiatan penyegelan dan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, berkaitan dengan penyelesaian penanganan pagar laut di Bekasi, juga telah dilakukan penghentian kegiatan dan pemeriksaan kepada PT TRPN selaku pemilik pagar dan reklamasi. Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota, khusus untuk pagar laut di Tangerang, kami sekali lagi menyampaikan bahwa sudah ditetapkannya 2 pelaku setelah melalui sebuah proses yang begitu panjang. Jadi tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara kalau yang di Tangerang memang tidak diketahui siapa. Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukanlah 2 pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran, dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif.
Selebihnya di dalam proses penyidikan tersebut dan pemeriksaan kami juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri dan anggota dari Barreskrim Polri juga ikut terlibat di dalam proses pemeriksaan tersebut. Lalu dari sisi Barreskrim adalah menyidik juga hal yang berkaitan dengan tindak pidananya dan sementara dari sisi KKP adalah dari sisi sesuai dengan kewenangan KKP yaitu pengenaan denda administratif. Itu yang dapat kami sampaikan dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan, tolong disampaikan juga slide berikutnya, foto-foto pemeriksaannya, dokumentasi proses pemeriksaan ini dilakukan. Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Ini bukan hanya Anda yang kaget loh ya, karena para anggota DPR yang hadir dalam rapat dengan Sakti Wahyu Trenggono itu, Komisi 4 itu juga mempertanyakan dan terheran-heran, mereka ada yang tersenyum-senyum tapi nggak percaya ini dengan pernyataan dari Trenggono. Tadi pada paparan Pak Menteri mengatakan para tersangka, sudah ada tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut gitu. Nah, saya rasa kita perlu sama-sama konkret Pak. Di sini kita bukan mau menyerang siapapun, tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu Pak, ada Ketua Komisi 4, tenang aja Pak. Aman itu Pak. Pak Rajib tadi mengatakan bahwa 40 miliar dendanya atau keterangan Pak Menteri. Saya mungkin juga menambahkan lagi, tidak hanya unsur dendanya saja. Tapi ketika seorang nelayan bisa mampu beli bambu yang nilainya sampai 17 miliar, ini juga bukan persoalan yang sederhana. Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30 konon tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa. Kalau menggunakan konvensional, dicabut saja kemarin dari aparatur TNI Angkatan Laut mengatakan cukup berat. Artinya bahwa ini memang ada satu tindak kejahatan yang direncanakan. Dan ini mengandung unsur terkait kerugian ekonomi negara. Kalau boleh saya masuk lagi lebih dalam, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 55. Itu ada sanksi yang terkait tindak pidana kejahatan ekonomi. Saya rasa ini juga bisa masuk gitu. Nah oleh karena itu saya minta keseriusan Pak Menteri, hendaknya jangan hanya berhenti di sini. Tentunya kami sebagai Komisi 4 akan bersama-sama KKP karena mitra kerja kami. Jeleknya KKP adalah jeleknya Komisi 4. Jeleknya Komisi 4, jeleknya Pak Menteri KKP. Oleh karena itu hari ini ayo kita sama-sama memberikan jawaban, meyakinkan kepada rakyat bahwa kami tidak akan berhenti di sini. Kalau ini hanya berhenti sampai di sini, alangkah melenggangnya para penjahat-penjahat yang akan menjarah kekayaan negara ini akan ada unsur pembiaran. Tapi sayangnya ini masalah tersebut nggak terlalu didalami oleh anggota Komisi 4 itu ya. Karena kalau didalami ini jadi justru menarik ini, kan common sense, akal sehat aja nggak bisa kita menerima penjelasan itu. Soal ini juga ternyata mengundang keheranan dari Wakil Ketua Komisi 3 yang membidangi hukum, ini bukan Komisi 4 ya, ini Ahmad Sahroni. Gila, sekaya apa itu kepala desa mau bayar denda 45 miliar kata dia kepada wartawan hari Jumat yang lalu ya, tanggal 28 Februari. Maksud saya bukan lalu, yang kemarin, hari Jumat kemarin.
Bendahara Umum Partai Nasdem itu menduga Artin dan T itu hanya dijadikan alat dalam kasus ini. Ia tidak yakin mereka mampu membayar denda. Dugaan saya dia jadi alat saja untuk melakukan hal-hal, ya dia nggak melanjutkan katanya. Mosok kepala desa bisa bayar denda segitu gede. Sahroni itu meminta Polri tidak hanya mengusut di level Kades terkait kasus ini, tapi juga ingin pihak-pihak lain yang levelnya lebih tinggi. Kapolri pengusutan kasus temuan pagar laut ilegal ini jangan hanya level kepala desa saja yang jadi tersangka, tapi juga usut sampai ke dewa-dewanya. Ya. Saroni yakin masih ada faktor aktor kriminal dalam kasus pagar laut itu dan mereka yang terlibat itu juga perlu diusut. Kalau kepala desa itu hanya di akal bulusin saja, pastinya mengikuti pola dan perintah aktor yang ada di atasnya. Nah itu yang Pak Kapolri harus berani ungkap. Pasti akan ada banyak aktor tingkat tinggi yang turut terlibat. Karena kasus pagar laut ini besar dan kompleks, tidak mungkin hanya segelintir aktor. Tapi bukan hanya DPR loh yang terheran-heran, kuasa hukum Arsin Yunihar juga mengaku terkejut mendengar penjelasan Menteri Trenggono itu. Nah ketika ditanya oleh Kompas ini dia menyatakan begini, tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau. Menurut Yunihar, klaimnya Arsin yang saat ini berada dalam tahanan belum mendapatkan informasi resmi terkait pernyataan yang disampaikan Menteri KKP. Dan kata dia, ini justru mereka itu mengetahuinya itu dari pemberitaan media. Sejak awal kalau Anda mengikuti kasus ini, ya itu memang sikap dari Menteri Trenggono itu aneh ya, karena sejak awal dia tetap meyakini bahwa yang memasang pagar, yang bangun pagar itu adalah para nelayan, itu swasembada nelayan. Katanya itu bagian dari untuk reklamasi alami pada waktu itu dia menyatakan. Dan kemudian ketika ada muncul pengakuan dari sekelompok anak muda yang menyebut dirinya Jaringan Rakyat Pantura yang menyatakan itu bahwa itu merupakan swasembada dari para warga situ, para nelayan, itu selalu menjadi rujukan dari Trenggono. Bahkan dia selalu menyatakan itu ketika ditanya oleh wartawan. Nah, yang cukup mengejutkan ketika akhirnya Pak Prabowo memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut itu, Pak Trenggono justru menyanggahnya, dia justru menyayangkan karena katanya itu kan untuk barang bukti, kenapa dibongkar, kata Trenggono. Pernyataan ini agak aneh ya, barang bukti itu memang harus pagar lautnya yang dijadikan barang bukti ya, dibawa ke persidangan kan cukup bambunya saja yang di sana dengan foto-foto, video kan itu bisa meyakinkan hakim untuk di persidangan, apalagi beritanya kan juga luar biasa rame. Nah akhirnya Trenggono itu melemah ketika dipanggil oleh Pak Prabowo dan menyatakan itu akan dibongkar oleh oleh Kementerian Kelautan. Tapi tetap saja Trenggono menyatakan bahwa itu dia menyatakan bahwa pelakunya seperti dikatakan oleh JRP, Jaringan Rakyat Pantura, itu adalah para nelayan yang melakukan swasembada. Nah sekarang ternyata yang jadi sasaran adalah kepala desa Kohot yang kemudian katanya dia menyebut Arsin sudah sanggup membayar. Sejak awal memang banyak yang mencurigai Trenggono itu melindungi bahkan atau kalau setidaknya melokalisir lah kasusnya hanya sampai pada Arsin. Tapi kan penjelasannya itu memang nggak masuk akal ya. Orang seperti Arsin itu sekaya-kayanya Arsin terus dia ngapain bikin pagar laut bikin pagar laut sampai 30,16 kilo gitu. Terus kemudian dia bersedia bayarnya gitu. Benar sih, waktu pemasangan pagar laut itu ada video-video yang menunjukkan Arsin jadi mandornya yang memerintahkan ini, pindah itu ke situ dan sebagainya, ada di situ ya. Dia mengendalikanlah pemasangan pagar laut itu. Tapi apa mungkin dia punya duit untuk membangun pagar laut sepanjang 30,16 km gitu. Katakanlah dia punya duit, terus untuk apa gitu ya. Sekarang setelah itu dibongkar dia juga sanggup membayar denda sebesar 48 miliar. Ini boten-boten saja ini kan. Kan dari situ sebenarnya kita sudah tahu bahwa di kawasan itu sekarang itu akan dibangun kota baru gitu ya. Ini reklamasi dan kemudian nyambung dengan lahan-lahan yang dibebaskan yang sangat luas di sepanjang pantai utara Tangerang, dan itu pelakunya jelas kok, Pantai Indah Kapuk 2 yang tadinya di situ proyek-proyeknya disebutnya Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11. Sekarang kan diubah semua menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Jadi masa iya si Arsin itu yang membiayai pembangunan itu semua. Yang boten-boten saja. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.